Hai, ketemu lagi sama aku di Baca Tarot episode sebentar. Kemarin ke berapa? Kemarin kayaknya sih ke 45 ya, dan sekarang ke episode 46, dan 5 episode lagi aku akan kasih kejutan. Oke, untuk tema hari ini aku akan membuka terutama untuk yang berpasangan nih, atau yang udah punya pacar, atau orang yang sedang dekat dengan seseorang, khususnya lawan jenis ya. Yang aku lihat dan energi kalian yang milih ini, ada kemungkinan kalian sedang dirasa dirasa gini, kenapa sih dia itu diam, apa sebabnya, ataukah ada yang salah dengan sikapmu, atau si dia lagi ada masalah. Nah, itu aku akan buka ya seperti biasa, ada 3 kartu ya, 1, 2, 3. Kok oracle-nya lebih gede yang hijau ya? Iya, soalnya yang romance angel aku nggak kebagian, jadi akhirnya beli KW, beli bajakan. Maaf ya, nggak apa-apa ya, soalnya memang sudah out of print, dan sebenarnya aku juga bosen pakai romance angel, tapi apa daya, yang romance kebanyakan kan dipakai, ya pakai romance angel. Oke, seperti biasa ya, kalian bisa raba layar ponsel, lo pilih dari apa nih, dari energi yang menarik kalian juga sih, atau kalian mau lebih lama untuk milih, kalian bisa pause dulu. Pause ya, bukan pause Franciscus. Kalau udah, aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum kita memulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain juga loncengnya semua, supaya kalian gak ketinggalan video-video aku ya, dari episode pertama sampai episode ya sampai kontrakku habis. Oke, kalau udah aku singkirkan dulu untuk file nomor 2 dan file nomor 3. Kenapa sih dia diem? Apakah ada yang salah? Oke, kita lihat ya. Untuk file nomor 1 ada codependency dan study. Oke. Study nih. Oh ya, reading, research and education help you gain confidence and clarity about your career. Addiction or affecting your romantic life. Oke, dia diem karena dia bosen, dan dia lebih memilih untuk untuk mempelajari hal baru dan meninggalkan kamu dulu. Meninggalkan di sini bukan berarti dia benar-benar pergi ya, tapi mungkin mengurangi komunikasi untuk sebentar ya, aku sibuk gitu, dan setelah itu dia lupa bales. Yang aku lihat sih hanya lupa bales sih, dan dia juga takut teradiksi juga. Yang aku lihat di sini dia takut teradiksi sama kamu sih, karena kamu ibaratkan candu buat dia. Takutnya dia malah nggak fokus. Kayaknya sih aku lihat dia lagi ngerjain tugas atau lagi ngerjain pekerjaan sih. Kita mau pelajari pekerjaan barunya, jadi dia lebih banyak diem, lebih banyak cuek ke kamu. Baru dia ngomongin ada Page of Ghost. Sebenarnya si dia ini bukan seseorang atau sosok yang menutupi rahasia sih, tapi memang dia diemnya ada sebabnya, ya itu lagi belajar hal baru, kayak dia lebih milih cuek kamu. Kenapa dia ke kamu begitu diem? Chariot, Four of Gods, ada Three of Imps. Oke.
Yang aku lihat selain dia belajar hal baru, dia juga apa ya, terlalu sibuk di kantor atau kampus sih. Soalnya banyak yang harus dia kerjain, makanya dia memilih untuk ya udahlah, gue diamin dulu pacar, semoga-moga dia nggak marah. Dan pastinya sikap diam dia tuh bukan tanpa sebab kok, kamu nggak usah khawatir. Yang penting saling percaya aja dan jangan marah-marah melulu karena WhatsApp atau Line atau chat kalian gak dibales. Dia jangan marah-marah dulu. Kalian bisa tanya teman-temannya kalau kalian kenal si dia kenapa diem kok cuek. Biasanya kan kalau teman-teman deket kan ngerjain tugasnya bareng atau pekerjaannya bareng nih. Ya kalau kuliah sih biasanya tugas sih. Kalau pekerjaan, kalau yang modelnya studio animasi gitu biasanya kan bareng-bareng tuh. Saya kan bareng-bareng. Terus ada Wheel of Fortune, ada roda keberuntungan, dan keberuntungan ini bukan berarti selalu di atas ya. Memang si dia diam ini ngekein sih, tapi bukan berarti kalian harus baper, harus marah-marah, karena bisa jadi kalau dia nerocos terus hubungan kalian akan monoton, malah akan bosen, malah putus nanti, amit-amit. Nah, lagi kalau kalian sayang banget sama dia. Si dia niat pergi nggak dari kamu? Enggak, yang aku lihat enggak, dia tetap mau sama kamu kok, cuman ya itu, memang dia sedang mempelajari hal baru sehingga dia lebih sibuk atau menyibukkan diri pada dunianya yang baru, jadi kamu sedikit dicuekin. Yang terpenting sih dia sebenarnya sayang kamu. Ini Four of Ghost keluar mulu dah, kemarin keluar. Dia sebenarnya sayang kamu, cuman emang lagi nggak bisa diganggu. Nanti juga kalau udah selesai pekerjaannya, tugasnya, kamu bakal dihubungin balik kok. Dia juga nggak ada niatan untuk tinggalin kamu. Dia hanya hanya berusaha untuk membagi waktunya ke kamu, walaupun porsinya lebih sedikit dibanding pekerjaannya. Kira-kira gitu intinya. Arti diamnya itu dia tidak meninggalkanmu, tetapi dia sedang mencoba hal baru atau sibuk dalam pekerjaan dan pendidikan. Kamu juga nggak usah baper, soalnya kalau kamu baper ujung-ujungnya nih kalian malah berantem dan malah nggak sesuai harapan sih hubungan kalian. Yang jelas saling percaya aja kalau dia menjaga hatinya di luar sana, walaupun ini ada sosok diam-diam suka sama dia, tapi bukan berarti langsung jadi pelakor. Suka kan suka, bukan berarti cinta kan. Hanya menyukai bukan berarti mencintai. Itu intinya. Arti diamnya tidak membuatmu dan terpengaruh dalam kehidupan cintamu, meski si dia mulai cuek. Dia tetap sayang kamu kok. Oke, aku rasa itu aja. Kita lanjut ke file nomor 2 ya. Hai pemilih file nomor 2, apa arti diamnya? Kenapa dia diam dan apa sebabnya? Justice, make the effort. Your career brings fairness and protection to others who need your help. Lalu ada make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Oke, dia ada usaha di sini. Sepertinya sih dia sedang mengalami masalah dengan keluarganya sih, karena hubungan kalian ini kayak dia berusaha diam untuk memikirkan gimana caranya hubungan kalian tuh bertahan. Aku lihat ada make the effort tadi kan, kenapa dia begitu, kita lihat ya, kenapa orang tuanya juga gitu ya. Kemudian ini dia dari orang tua buat buat pergi dari kamu, tapi dia nggak mau. Ada judgment kan, ada the devil. Oke, keluar melulu ini the devil. Ada Queen of Bats, ada Knight of Bats,
ada the sun, Knight of Pumpkins. Oke. Kenapa dia begitu? Ada the judgment, Kenapa dia diam? Dia apa ya? Sama orang tuanya dikekang sih, diteken nih. Ayo fokusin kerja sama pendidikan dulu, nggak usah pacar-pacaran. Makanya dia, ya udahlah, aku diamin dulu si pacar. Soalnya dia kayak merasa terbebani juga sih sama keluarganya, terbebani dalam artian kemungkinan dia tulang punggung keluarga sih. Jadi mau tidak mau harus menuruti perkataan ibunya. Walaupun ada yang bilang surga telapak kaki ibu, tapi jika dirasa nggak nyaman, dia sebenarnya bisa nolak, hanya saja dia nggak bisa terlalu nurut anaknya sama ibunya. Pokoknya apa-apa terlalu nurut, mungkin karena pengaruh didikan zaman dulu gitu. Kalau didikan zaman dulu kan maunya harus didengerin, nggak boleh ngebantah. Beda sama yang ortu milenial zaman sekarang kan, biasanya ikut anak. Kalau anaknya mau ini asal positif ya kemungkinan dibolehin, kecuali kalau memang ortunya ada trauma gitu ya, bisa jadi dijelasin pelan-pelan. Dan sikap dia ke kamu sebenarnya sih dia nggak mau ninggalin, dia nggak mau diemin, tapi dia sedang dalam pengawasan orang tuanya sih. Kalau ketahuan dia ngobrol sama kamu, bisa-bisa dia berantem sama orang tuanya. Ngeri sih. Ada the sun juga, dia justru melindungi kamu dengan cara diamnya itu. Tapi kalau dia tetap ituin kamu, keadaan hubungan kalian akan terancam. Dan ada Knight of Pumpkins ya, dia berusaha menjaga hubungan dengan diam dari orang tua dan menjaga hatinya untuk kamu aja, walaupun ada seseorang dalam bayang-bayangnya. Maksudku ada seseorang yang niat dijodohkan oleh orang tuanya ke dia, tapi dia lebih memilih yang ada di sisinya. Intinya dia sedang berusaha mencari keadilan untuk dirinya, keadilan dalam hubungan asmara. Dia berusaha diam, itu bukan berarti dia kalah, tetapi justru dia cari cara supaya hubungan kalian tetap bertahan. Nah ini ada judgment karena ditakut-takutin mungkin sama keluarganya atau sama tetangganya yang kenapa sih lu nikah sama dia, lu tuh nggak boleh gini. Si dia tuh A, B, C, misalnya ada tetangga yang denger gosip jelek tentang kamu hanya karena penampilan kamu, misalnya penampilan kamu ala K-pop gitu, K-pop dalam tanda kutip nggak bener itu pasti, bla 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 segala macam, Jepangan nggak bener itu pasti, nggak, yang cari yang normal aja gitu, misalnya kayak gitu. Ya aku nggak tahu ini pasangan kalian anak K-pop atau Jepangan atau malah anak gamer dan lain-lain. Pokoknya dia sedang dipandang sebelah mata, entah sama orang tuanya atau sama malah energi kamu yang kebaca. Tapi yang pasti dia sedang dipandang sebelah mata. Oke, kurasa itu aja. Sekarang kita lanjut ya ke file nomor 3. Hai pemilih file nomor terakhir. Kenapa dia diam? Apa arti diamnya? Ada pay attention to the red flags, ada trust. The signs are continuing. The signs are cautioning you. Dan ada trust. Trust your feelings and dreams to guide your career path. Oke. Kenapa dia diam? Dia berusaha untuk percaya kamu dibanding percaya orang-orang yang memperingatkan tentang hubungan kalian. Mungkin ada dengar gosip-gosip aneh-aneh dia tentang kamu. Masa sih, gue udah kenal dia lama kok nggak gitu. Dan biasanya nih suka ada orang yang ngaku-ngaku temen. Gue tuh temennya pernah, dia tuh sering halusinasi sama cowok-cowok ganteng, sama-sama idol, sering halusinasi gitu. Dan kamu yang
cukup mengenal dia sudah pasti nggak percaya, atau dia yang mengenal kamu udah pasti nggak percaya. Jadinya kamu lebih milih untuk percaya. Trust your feelings and dream to guide your career path. Karir di sini bisa jadi karir asmara juga sih. Kenapa dia begitu ya? Kita lihat kartu ada strength. Oke. Banyak yang iri dengan hubungan kalian ternyata. Pantas dijelekin di mana-mana. Ada Eight of Pumpkins. Ada The Moon. Ten of Bats. Ada Ace of Imps. Ada Page of Pumpkins. Oke. Ada Strength, Eight of Pumpkins, Moon, Ten of Bats, Ace of Imps, Page of Pumpkin. Iya, dia berusaha percaya dan berkeyakinan kuat kalau sebenarnya kamu nggak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang. Walaupun dia memilih diam, tapi dia berusaha untuk netral, untuk tidak percaya gitu aja gosip orang-orang. Ya, memang tindakan dia udah benar sih. Dia kan jalin hubungan sama kamu, otomatis yang lebih tahu dia ya sebenarnya kamu. Otomatis yang lebih tahu kamu ya sebenarnya dia dan keluargamu aja, sama teman-teman dekatmu, bukan dari si orang ini pernah bermasalah di sosmed. Karena biasanya nih yang suka ngomong gitu di sosmed itu ada kemungkinan hidupnya kurang piknik. Nih ada di sini nih, ada Eight of Pumpkins. Hidupnya tuh kurang piknik, yang coba-coba bongkar-bongkar rahasia orang gitu, yang ngakunya berteman baik tapi ujungnya jahat juga. Ada aja ya orang kayak gitu ya, ngeselin emang. The Moon juga keluar nih. Intinya sih si dia mulai menepis ilusi-ilusi yang gak enak tentang kamu. Dia bodoh amat sih sama orang, apa kata orang lah tentang kamu. Dia maunya tetap sama kamu meskipun dia sekarang sedang bimbang apa iya apa benar, makanya dia lebih memilih diam. Ini kayaknya sih bukan pacar, bukan mantan, tapi orang yang lagi deket sama kamu, karena dia juga sedang mencari info kamu. Intinya nih, kalau kamu nggak merasa melakukan, kamu coba aja jelasin ke dia. Jangan terpengaruh sama orang lain yang berusaha nyebar-nyebar foto kamu di medsos, karena dia cuman iri orang-orang itu ke kamu karena kamu sering deket sama dia. Dan kebetulan nih orang ini kayaknya sih sosoknya cakep, ganteng, cerdas, pemikir juga sih. Ada Ace of Imps lagi. Mereka tuh nggak seneng kamu kamu deket sama dia, atau kalau perlu jadian sama dia tuh mereka nggak seneng, karena dianggap sebagai si pasangan ini, orang yang deket sama kamu ini cukup terkenal sih. Terkenal maksudnya bukan sebagai selebgram atau gimana, pokoknya banyak yang tahu lah, entah karena keahliannya atau karena pekerjaannya juga, dan bisa jadi karena finansialnya. Nah, si dia tuh selalu mengutamakan kamu dibanding teman-temannya atau orang-orang lain yang kenal dia. Dia diam itu karena berusaha percaya apa yang dia yakini dan bukan ilusi. Intinya dia diam karena dia gak mau mendengarkan orang-orang itu, orang-orang yang bilang ngapain lu pacaran sama si A, ngapain lu deket sama si A, dia kan halu, dia tuh suka cari cowok-cowok ganteng terus dia aku pacarnya gitu misalnya. Masa sih, gue nggak pernah gitu, nggak pernah diakuin. Nah, itu dia sedang berusaha mencari kebenaran sih, kira-kira gitu intinya. Dan kurasa itu aja sikap diamnya. Dia sedang berusaha percaya, dan kenapa dia begitu, karena dia menyayangi kamu sebenarnya. Makanya dia tidak mendengarkan omongan orang lain sebelum dia menemukan fakta itu sendiri.
Oke, terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian mau personal reading, boleh banget nih biar energi kalian fokus gitu ya. Ingat ya, ini fun reading, dan aku lupa ngingetin juga fun reading yang belum tentu resonate dengan kalian. Nah, kalau mau lebih resonate atau fokus ke kalian aja, kalian bisa hubungi Instagram di atas. Kalau kalian mau lihat ilustrasi aku, kebetulan aku juga ilustrator dan tukang gambar, kalian bisa kesini ke Instagram yang di sini. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. With love from Cats and Universe. See you again. Bye.